Kegiatanku di pagi hari seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Kembali lagi dengan channelku Khoir. Perkenalkan, namaku Siti Khoiriyah, aku ibu 2 orang anak. Dan ini adalah videoku di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, aku bersih-bersih ya teman-teman. Karena semalam aku sempat bersih-bersih sebentar, jadi untuk pagi ini tidak terlalu banyak pekerjaan ya teman-teman. Kebetulan semalam Pak suami juga sudah cuci piring sebagian piring, jadi hari ini mungkin cucianku tidak terlalu banyak. Jangan salah fokus dengan suaraku ya teman-teman, karena memang 2 hari ini aku tidak enak badan, jadi suaranya seperti ini. Kemarin waktu ganti spray aku tidak videoin ya, karena memang tidak semua aktivitas di rumahku aku bisa videoin. Kalau ada waktu aku buat video, kalau tidak ada aku juga tidak bisa memaksa untuk buat video. Makanya kadang aku tidak upload video ya teman-teman. Ini aku mau bersihin jendela, hanya ala kadarnya aja, karena memang seharusnya ini dibersihin total ya, tapi karena aku tidak sempat ya, ala kadarnya aja, yang penting tidak ada uangnya ya teman-teman. Kalau dilihat dari kamera sepertinya kacaku itu bersih, tapi kalau dilihat langsung itu sangat kotor. Seharusnya ini disemprot, dibersihin, tapi ya nanti ya teman-teman, sesempatnya aku aja. Jika teman-teman ngeh mungkin kenapa videoku semuanya hanya ruang tamu dan dapur dan ruang tengah aja, karena memang kamarku itu kebetulan ruangannya sempit. Jadi untuk ngambil video di kamar itu kemarin sudah pernah coba, tapi hasilnya kurang menurutku. Jadi aku tidak ambil lagi video di saat bersih-bersih di kamar. Dan kebetulan memang anakku belum bangun saat aku bersih-bersih, jadi aku tidak membuat berisik di kamar depan, karena nanti adik Meka bangun lebih ribet lagi. Aku memang berusaha untuk setiap adik Meka bangun, aku usahakan untuk sudah selesai semua pekerjaan rumah ya teman-teman. Meskipun itu ya kadang hanya rencana aja. Sebelum selesai semua adik Meka sudah bangun. Karena menurutku saat dia bangun di pagi hari, suasana hatinya masih bagus kan ya teman-teman. Jadi dia banyak senyum di pagi hari. Nanti kalau sudah agak siang pasti rada rewel. Jadi aku maunya kalau pagi hari itu aku akan untuk melihat dia dulu ya teman-teman. Jangan salah fokus dengan cara aku ngambil keset ya. Ada sebagian teman-teman yang bilang, kenapa ambil kesetnya dengan kaki? Ya memang itulah kebiasaanku. Menurutku kalau harus jongkok itu ribet sekali. Ya aku ambil aja sama kaki ya teman-teman. Jangan salah fokus lagi sama semua pakaian yang ada, tergantung itu. Karena memang beberapa hari di wilayahku itu suasananya kurang mendukung. Bagaimana cuaca di wilayah teman-teman? Apakah juga sama dengan di wilayahku? Karena memang entah hampir setengah bulan mungkin ya, teriknya itu tidak terlalu terik, tapi hawanya itu sangat panas. Anakku pun terkadang bingung karena saking sumuknya. Jadi bahkan satu lemari sudah keluar semua ini ya teman-teman. Kalau butuh baju pengganti pasti larinya ke sini, bukan ke lemari lagi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, mungkin suaraku terlalu berisik, terlalu banyak suara yang tidak diinginkan. Itu karena memang aku dubbingnya di pagi hari lagi ya teman-teman, tidak bisa di malam hari. Semalam aku sebenarnya sudah berniat untuk bangun, tapi karena tubuhku memang tidak memungkinkan, jadi aku tidur lagi ya teman-teman. Aku lanjut sapu-sapu
sapu-sapu lantai luar. Jangan dilihat lantainya ya, itu karena memang keadaannya lantainya lantai lama, jadi seharusnya sih mau direnovasi tapi tidak memungkinkan anggarannya. Anggaran negara tidak mencukupi, jadi biarin aja seperti itu entah sampai kapan. Karena memang kami tidak berencana untuk merenovasinya, biarin aja seperti itu. Dan kebetulan ini adalah tempat parkir ya, jadi semuanya tujuannya pasti di sini. Nah kalau dibenerin pasti kotor lagi, jadi biarin aja seperti itu. Ini aku sudah lama tidak menata tempat sandal atau sepatu, karena menurutku ini di luar jangkauan, jadi aku kadang lupa mau beresinnya. Ini sepatu dan sandal kami semuanya hanya ini ya teman-teman. Dalam tidak ada sandal lagi, jadi ya hanya ini yang sandal yang kami punya. Ini adalah video yang ku coba ngambil di kamar belakang. Yang ku maksud kemarin adalah ya seperti ini ya teman-teman. Ada yang tanya ruangan mana yang paling berantakan di rumahku, ya kamar belakang ini ya teman-teman, karena memang ini adalah tempat persinggahan kami setelah dari manapun atau dari mau kemanapun, ya ini adalah ruangannya. Ini adalah ruangan semua ada, jadi apapun itu pasti ada di ruangan ini. Kamarku belakang ini adalah korban dari semua keberantakan yang ada di rumah. Agar terlihat ruangan-ruangan lain bersih, semuanya ditumpuk di sini ya teman-teman. Membersihkannya mungkin 1 minggu 1 kali. Jadi aku tidak membersihkannya setiap hari, karena dibersihkan hari ini pasti hari ini berantakan lagi ya. Ini adalah kamarku, semua kamarku ukurannya sama seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat hasil videonya. Menurutku kurang bagus. Ini lebih bagus daripada waktu ngambil di kamar depan, karena di sini tidak ada tempat tidur. Tempat tidurnya aku geser ke depan itu, jadi mungkin lebih luas, lebih bisa ngambil. Tapi kalau ada kasurnya tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini adalah semua pekerjaanku, semua ada di kamar ini. Nah, itu juga ada alatnya Pak suami. Kamar ini memang benar-benar kamar paling lengkap ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat itu yang ada di depanku itu adalah tudung saji makanan yang 2 yang kemarin aku ceritain ya teman-teman. Itu sisa 2 yang menurutku sudah cukup, jadi aku taruh di sini untuk semua perlengkapanku. Perentelan-perentelan kecil, jadi aku taruh di sini. Akhir-akhir ini TV-ku itu tidak pernah diputar lagi karena anakku yang besar juga jarang lihat TV. Aku pun juga tidak pernah lihat, apalagi Pak suami malah tidak pernah lihat sama sekali. Bisa lihat ini juga ada apokat di rumah, di kamar ini ya, karena memang kamar ini kamar terlengkap ya. Itu apokat aku beli kemarin. Sebenarnya aku dikasih beberapa biji karena menurutku enak, juga Pak suami anakku juga suka, jadi aku beli lagi. Tapi belinya ada yang mentah, jadi biar masaknya tidak bebarengan. Yang mentah aku taruh di situ. Kalau ditaruh di etalase dapur pasti nantinya lupa, seperti yang kemarin ada yang ngasih sesuatu, aku taruh di situ, aku lupa. Untung saja tidak membusuk, sudah masak, jadi aku tinggal makan aja. Jangan salah fokus ya teman-teman, itu adalah saluran pembuangan cucianku. Aku tidak langsung membuangnya ke tempat pembuangan, aku membuangnya ke tanaman rumput gajah, agar tidak perlu menyiram. Jadi semua yang bisa dimanfaatkan jangan dibuang ya teman-teman, eman-eman. Jadi di rumahku itu tempat pembuangan cuci piring juga cuci baju, tidak langsung kebuang ke peceren. Apa itu namanya peceren?
Kalau di daerahku itu namanya peceran, tapi entah di daerah teman-teman apa namanya ya. Di tempat pembuangan air cucian piring juga cucian baju, tidak aku langsung buang, alirkan ke tanaman rumput gajah. Nanti rumput gajahnya bisa dimakan sapi, jadi tidak perlu lagi menyirami tanaman itu, hanya mungkin membutuhkan emes saja. Tapi kelemahan dari caraku ini, kalau tidak dipindah-pindah, selangnya itu bisa belenyek di tempat itu, dan itu bisa membunuh tanaman itu sendiri ya, karena terlalu banyak kekenyangan, jadi terlalu banyak makanan akhirnya mati. Aku jadi harus lebih sering-sering menggesernya ke tempat yang tidak bisa teraliri oleh airnya. Bisa menghemat listrik, juga bisa menghemat air ya teman-teman dengan caraku ini. Tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan ditiru ya teman-teman. Yang ada di videoku ini hanya untuk hiburan saja. Jika menurut teman-teman ada yang kurang berkenan, jangan ditiru, bisa di skip aja. Memang tujuanku membuat video itu buat hiburan, sekaligus juga mungkin saja nanti bisa lebih banyak yang nonton, membawa rezeki untukku, aku juga tidak tahu. Jadi aku hanya bisa berusaha dan untuk menghibur diriku sendiri, bisa memotivasi teman-teman untuk beberes rumah bebarengan dengan aku. Dan jangan khawatir teman-teman, rumahku itu tidak selalu bersih setiap saat. Mungkin bersihnya hanya waktu setelah dibersihin ya teman-teman, waktu di pagi hari atau di malam hari. Itu pun sekarang aku jarang bersih-bersih di malam hari karena tidak memungkinkan. Bersih-bersihnya ya mungkin sebisaku saja. Kalau tidak terlalu kotor, aku memang tidak buat video karena itu terlalu pendek menurutku. Jadi aku buat video kalau rumahku sudah berantakan sekali. Dan ini adalah kemarin tidak dicuci sama Pak suami. Nah, memang aku tidak siapin di wastafelnya. Pak suami itu akan cuci piring yang ada di wastafel aja. Kalau yang di luar wastafel dia berpikir tidak kotor mungkin, jadi dia tidak bersihin ya teman-teman. Aku hari ini refill ngisi garam, minyak, juga sabun pencuci piring karena sudah habis. Ini cucian piringku tidak terlalu banyak ya teman-teman, hanya itu saja. Ini aku tidak membuat video masak karena hanya masak ikan irisan saja. Menurutku itu simple, jadi aku tidak buat video. Itu pun aku kerjakan waktu siang hari ya teman-teman. Setelah ini aku mau berpakaian, jadi tidak ada acara masak-masak untuk hari ini ya teman-teman. Dilihat dari video hanya beberapa menit saja ya teman-teman, tapi pengerjaannya ini bisa berjam-jam. Kalau ibu rumah tangga pasti mengalami semua yang ku rasakan ini. Kan setelah dibersihkan nanti beberapa jam itu sudah kotor lagi. Jadi jangan heran kalau ibu rumah tangga pasti mengalami hal yang sama seperti aku ya teman-teman. Nah, dengan teman-teman di rumah, apakah juga sama merasakan yang seperti ku rasakan? Beberesnya itu berjam-jam, tapi setelah beberapa waktu itu kotor lagi seperti semula, seperti tidak dibersihkan. Padahal kita subuh-subuh itu sudah berberes dan mempersiapkan semuanya agar nanti kalau anak kita bangun semuanya sudah selesai, kita tinggal menemani mereka melakukan aktivitas di pagi hari mereka. Yang ada di rumah ada yang samaan sama aku enggak. Kalau mau menanak nasi, tempat menanak nasinya itu harus diserbetin dulu agar tidak merusak magicomnya ya teman-teman. Kalau aku sih caraku seperti ini ya teman-teman. Dan jangan salah fokus sama magicomku, itu seharusnya memang sudah dibersihkan dari kemarin-kemarin. Karena belum sempat, aku biarin aja dulu. Nanti kalau ada waktu aku nanti buat video bersihin magicom ya teman-teman, biar magicomnya kinclong lagi seperti semula.
Aku lanjut bersihin kompor karena memang seharusnya ini dibersihin total juga, tapi karena biasalah tidak sempat, jadi nanti aja kalau ada waktu aku bersihin ya teman-teman. Jangan salah fokus sama kresek, kantong kresek yang ada di sampingku itu adalah kantong kresek sampah kering, jadi aku nanti tinggal membakarnya saja. Untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videoku ya teman-teman, biar aku lebih semangat buat videonya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.